Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita. Mata kuliah metode penelitian. Pertemuan ke-13, desain eksperimen penelitian teknik sumber daya air. Ini ada gambar ilustrasi, 4 macam gambar ilustrasi desain eksperimen penelitian teknik sumber daya air. Pendahuluan, desain eksperimen merupakan aspek penting dalam penelitian teknik sumber daya air untuk memastikan validasi dan reliabilitas hasil. Penelitian dengan desain eksperimen yang baik, peneliti dapat mengontrol variabel yang berpengaruh dan memperoleh kesimpulan yang akurat. Konsep dasar desain eksperimen. Desain eksperimen adalah suatu metode yang digunakan untuk merancang dan menganalisis eksperimen guna mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel penelitian. Dalam konteks teknik sumber daya air, eksperimen sering digunakan untuk menguji model hidrolik, perilaku material, serta efisiensi sistem pengelolaan air. Tujuan desain eksperimen mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem sumber daya air seperti curah hujan, kemarau, kekeringan, mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya air dengan pendekatan berbasis data. Nah, itu balik lagi data curah hujan, data kemarau, data iklim. Pengembangan model prediktif berdasarkan hasil eksperimen. Komponen penting dalam desain eksperimen, variabel bebas, faktor yang dimanipulasi dalam eksperimen. Kemudian variabel terikat, hasil atau respon yang diukur dalam eksperimen. Variabel kontrol, faktor lain yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil eksperimen. Unit eksperimen, sampel atau objek yang digunakan dalam eksperimen. Apa saja objek yang digunakan, bahannya apa, di mana, depannya apa, kalau sungai berapa meter, kalau jalan berapa meter. Ini jenis-jenis desain eksperimen dalam teknik sumber daya air. Ini ada 4 gambar ilustrasi dari jenis-jenis eksperimen teknik sumber daya air. Nah, ini 1, desain eksperimen sepenuhnya acak, completely randomized design, CRD. Setiap unit eksperimen memiliki peluang yang sama untuk menerima perilaku, cocok untuk kondisi laboratorium dengan sedikit variabel luar. 2, desain rancangan acak kelompok, randomized block design, RBD. Untuk eksperimen dibagi ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, digunakan untuk mengurangi efek variabilitas yang disebabkan oleh faktor luar. 3, desain faktorial, menganalisis efek dari 2 atau lebih variabel bebas secara bersamaan. Digunakan untuk memahami interaksi antara faktor dalam sistem sumber daya air. Faktor tadi, faktor curah hujan dengan faktor penguapan sungai atau banjir. Desain respon permukaan response surface metodologi, RSM, digunakan untuk mengoptimalkan variabel proses dalam sistem sumber daya air, membantu dalam pemodelan dan analisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi respon. 5, desain split plot, cocok untuk eksperimen dengan variabel skala besar yang sulit dikontrol. Contoh, das Musi itu dari Sungsang, Palembang, sampai Bengkulu, sampai ke Jambi, sampai ke Lampung. Umumnya digunakan dalam penelitian skala lapangan.
Langkah-langkah dalam desain eksperimen: 1. Identifikasi masalah penelitian, masalah apa yang akan diteliti. Kemudian menentukan tujuan eksperimen. 3. Memilih variabel penelitian bebas, terikat, kontrol. 4. Memilih desain eksperimen yang sesuai. 5. Menentukan jumlah sampel dan replikasi eksperimen. 6. Melaksanakan eksperimen sesuai dengan prosedur. 7. Menganalisis data dengan metode statistik yang sesuai. 8. Menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. 5. Analisis data eksperimen. Analisis varians ANOVA untuk membandingkan hasil antara kelompok perlakuan, regresi linear dan non-linear untuk memahami hubungan variabel, uji T dan uji F untuk menguji signifikansi hasil penelitian. Latihan. 1. Identifikasi variabel bebas, terikat, dan kontrol dalam sebuah eksperimen yang meneliti efisiensi sistem irigasi. 2. Buatlah rancangan desain eksperimen faktorial sederhana untuk penelitian kualitas air sungai. Gunakan metode ANOVA untuk menganalisis hasil eksperimen dengan 3 perlakuan berbeda dalam pengelolaan air tanah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.